Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis 13 Februari 2025, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kami Kau ciptakan sempurna dalam kasih dan kebaikan. Semoga kami bisa menjadikan dunia ini kediaman yang membahagiakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar kisah perjalanan Yesus yang cukup jauh. Ia meninggalkan Galilea menuju Tirus dan menempuh jarak sekitar 56 km. Kedatangannya tidak dapat dirahasiakan meskipun dia sendiri masuk ke dalam sebuah rumah tanpa diketahui banyak orang. Dalam waktu singkat, orang mengetahui bahwa ia ada di rumah itu. Dikisahkan, ada seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Ibu tanpa nama, seorang Yunani dan berkebangsaan Siro-Fenisia, tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon penyembuhan bagi anaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Namun dalam karyanya, Yesus selalu membuat kejutan untuk menyadarkan mereka tentang betapa bernilainya keselamatan dalam namanya.
Dialog singkat Yesus dengan perempuan Yunani itu menunjukkan betapa perempuan asing itu mengimani Dia. Kesembuhan pada anak perempuan itu terjadi karena iman sang ibu. Roh jahat takluk di depan Yesus dan keluar dari tubuh anak perempuan itu karena iman dari sang ibu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh memperdalam iman kita sebagaimana dicontohkan kepada kita oleh ibu perempuan orang Yunani tadi. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita telah percaya kepada Yesus. Kita telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus dalam gereja Katolik. Kita aktif menjalani berbagai kegiatan-kegiatan gereja. Kita rajin berdoa, kita rajin ikut misa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah segala aktivitas kegiatan rohani itu sungguh membawa dampak dalam hidup kita? Apakah segala aktivitas kehidupan rohani yang kita lakukan itu sungguh-sungguh telah mengubah hidup kita? Kalau segala macam aktivitas kehidupan rohani yang kita lakukan itu hanya sekedar kita lakukan sebagai kewajiban, maka kita belumlah menjadi seorang beriman yang sejati. Seorang yang beriman sejati adalah bahwa iman yang ia miliki akan sungguh-sungguh mengubah seluruh hidupnya. Dan karena itu, segala kegiatan rohani, kegiatan gereja yang ia ikuti atau jalani, dilakukannya bukan karena supaya bisa dilihat orang atau hanya semata-mata karena kewajiban belaka, tetapi datang dari dalam kedalaman iman yang sungguh mendalam dan sungguh mempengaruhi dan mengubah seluruh kehidupannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pengalaman iman dari ibu orang Yunani ini berkebangsaan Siro-Fenisia menjadi lecutan bagi kita untuk selalu mengoreksi perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semoga iman kita semakin bertumbuh dan berkembang dan akhirnya menghasilkan buah-buah berlimpah dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi juga mampu mengubah kehidupan sesama dan dunia. Sehingga dunia yang semakin hari semakin kacau ini pada akhirnya kembali telah hidup dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.